Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang ide ya, atau gagasan atau saran gitu ya. Jadi ini saya mungkin sebuah solusi begitu ya, saya menawarkan solusi, yaitu sebuah forum komunikasi nasional ya yang resmi. Ya, harapannya pemerintah mau memfasilitasi, membuatkan forum ini untuk seluruh warga negara Indonesia ya. Jadi ini forum ini bukan bermaksud untuk saya begitu, bukan ya. Yang jelas nanti moderatornya ya orang-orang pemerintah, kan sudah banyak ASN di sana ya, termasuk adminnya. Pemerintah kan pasti punya tim IT begitu ya. Dan yang terpenting adalah adanya humas atau juru bicara resmi dari pemerintah yang masuk ke dalam forum ini ya, yang turun. Maksudnya itu adalah sebagai respon pemerintah terhadap masyarakat, terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maksudnya respon mengajak berkomunikasi begitu ya. Sebenarnya ide ini sudah lama ya, sudah berbulan-bulan. Jadi otomatis ya semenjak tahun yang lalu. Tetapi karena saya rencananya itu mau membuat forum, barangkali nanti ingin mendiskusikan ide ini begitu, ternyata terbengkalai di sana. Dan juga ada masalah di kamera. Tadinya saya akan menggunakan OBS sama source copy atau sRGCP yang dari Genymotion itu ya. Kemudian ya ada kendala begitu, terus saya coba bikin sendiri web RTC. Ini sekarang saya menggunakan web RTC begitu ya. Jadi lumayan lama ini terbengkalainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ya itu tentang ide atau saran agar pemerintah mau menyediakan begitu ya sebuah forum komunikasi nasional ya. Ide ini ya, sebenarnya itu karena keprihatinan saya ya. Saya melihat di Indonesia ini banyak hoax gitu ya, banyak hoax, banyak berita yang simpang siur. Entah itu hanya dalam rangka mungkin karena media massa zaman dahulu jaya ketika masih menggunakan koran itu ya, koran, kemudian televisi, radio. Nah, setelah adanya internet kan sepertinya koran sudah mulai tergerus kan. Nah, mungkin terkadang saya berpikirnya adanya hoax, adanya berita-berita yang yang miring, yang seolah-olah begitu ada kasus, kemudian penyelesaiannya seolah-olah dibikin lama, entah memang benar-benar lama atau dibikin lama. Mungkin kalau dibikin lama ya agar media massa punya bahan untuk berita gitu ya. Tapi ya saya melihatnya itu kurang bagus begitu. Kalau bisa ada masalah yang langsung diselesaikan. Kemudian saya lihat di itu ya, saya ngefans sama Refli Harun itu ya, sama Rocky Gerung juga. Saya melihat di channel mereka itu ya yang kasus seperti kemarin itu tagar percuma lapor polisi, kemudian kasus Luhut, kasus vaksin, yang sekarang IKN, kemudian HRS.
itu kan seolah-olah gimana ya, tidak ada kejelasan, bahkan ya penanganannya menurut saya itu kurang memuaskan, dalam artian eh, ya ya kurang memuaskan lah. Entah itu penjelasannya, entah itu akhir dari penyelesaiannya, ya. Nah, kemudian saya juga melihat, ya, melihat narasi room, kemudian saya coba jalan-jalan ke luar negeri. Maksudnya melalui YouTube ya, jalan-jalannya. Saya ke DW News, saya dari Jerman itu, kemudian apa namanya, Al Jazeera. Al Jazeera itu mana ya? Dubai apa WA itu ya, entahlah. Kemudian Rusia Insight atau apa itu ya? CGTN Cina, kemudian kalau yang France 24 itu sepi ya, yang media dari Prancis. Kemudian di India itu WION ya. Ternyata jika saya melihat media-media itu hampir sama semuanya. Maksudnya rata-rata itu kalau dari sisi politik, juga termasuk dari sisi sosial budayanya, mungkin begitu ya, kurang saya mengartikannya begitu, mungkin saya salah. Itu banyak ya konflik-konflik atau masalah-masalah yang terkadang itu penyelesaiannya ya akhirnya ya begitu-begitu saja, tidak memuaskan, hanya menguntungkan orang-orang yang punya power, sementara yang di bawah ya pasti selalu kalah. Nah, ini sebenarnya saya prihatin dengan kondisi seperti itu, gitu ya. Kemudian saya teringat dengan dulu itu ketika Bapak Jokowi sama Ahok itu, Bapak Jokowi masih jadi gubernur DKI ya sama Pak Ahok. Beliau kan pernah mengusulkan atau mungkin sudah merealisasikan ya keterbukaan informasi untuk publik, terutama itu akuntansinya ya diperlihatkan. Wah, itu saya salut, maksudnya wah hebat ini orangnya, mau terbuka begitu ya, pemerintah daerahnya mau terbuka gitu ya. Tetapi itu kan saya membacanya di media sosial, di media massa online ya. Kemudian saya telusuri bagaimana mereka apa namanya mempublikasikan datanya itu, apa ya, datanya itu mentransparansikan ya datanya itu bagaimana. Ternyata lucu ya, saya kaget loh, padahal ekspektasi saya itu datanya benar-benar dibuka, ternyata itu hanya seperti scan gitu ya, jadi kwitansi di scan. Ini sekelas gubernur, kenapa begini? Kemudian apa itu entah itu di foto atau di scan, kemudian diperlihatkan, ini loh transparansi. Wah, saya sangat kecewa ini, waduh gimana. Kemudian tapi setelah saya pikir-pikir, saya bandingkan dengan negara-negara yang seperti tadi yang saya sebutkan ya. Kalau di Amerika itu tambah lebih parah ya media massanya. Wah, saya sangat meragukan kredibilitas kalau di Amerika itu lebih parah. Apa? Terlalu terlihat bahwa mereka itu hanya mencari profit, maksudnya tidak ada, ya pokoknya kurang bagus lah. Saya justru lebih suka itu yang kayak Al Jazeera atau Rusia Insight ya, terus DW News itu ya dari Jerman, itu bagus menurut saya. Tetapi ketika saya bandingkan dengan kondisi itu, ternyata sama saja. Indonesia dengan sana ya sama saja, maksudnya ya tidak ada perkembangan. Kemudian saya berpikir-pikir, padahal ya
Padahal kan banyak itu ya orang-orang cerdas, dosen-dosen, guru besar, rektor, kemudian profesor. Mereka kan seharusnya paham, mengerti, dan seharusnya peka terhadap kondisi sosial sekarang ini gitu. Tetapi mungkin karena mereka sudah terlalu nyaman, rata-rata nyaman di sana, akhirnya ya kurang begitu konsen, kurang begitu perhatian gitu. Nah, mungkin juga saya kebetulan dalam posisi yang kurang nyaman, makanya begitu melihat itu, menyaksikan kondisi-kondisi seperti itu, ya mudah tersulut gitu ya, Mas. Dalam artian mudah bukan tersulut emosi ya, maksudnya langsung bertanya-tanya kenapa kok begini gitu. Maksudnya dalam artian saya itu mengharapkan sesuatu yang lebih dalam kualitas pemerintahan ini, saya mengharapkan kualitasnya lebih ya. Nah, berawal dari melihat transparansi Bapak Jokowi tadi, nah kemudian saya berpikir kalau begitu sebaiknya ada transparansi. Tetapi jika sekarang ini dipaksakan langsung transparansi, akan sulit. Ya pemerintah pasti menolak, termasuk pemerintah daerah-daerah banyak yang menolak dengan berbagai alasan tentunya. Ya, kemudian saya berpikir lagi, ya sudahlah, terus saya coba datang ke Twitter. Nah, ini lucu juga. Sebenarnya bagus sih, Twitter ada akun resmi dari lembaga-lembaga pemerintah ya, pemerintahan atau mungkin dari pemerintah pusat, dari Pak Presidennya juga mungkin punya akunnya di situ, di YouTube juga ada. Kemudian kepala-kepala daerah itu ya, apa gubernur. Nah, tapi begitu saya sekali dua kali baca, kok ternyata yang mengisi itu admin, dan ketika mereka ditanya ya, ingin katakan mungkin ada kebijakan baru ya, atau mungkin ada program, mereka memberitakan program ini, begitu ditanya ya mereka tidak tahu dan tidak bisa menjawab. Akhirnya apa, komunikasinya itu pemerintah hanya memberitahu saja, dan masyarakat ya dipaksa menerima itu. Jika ingin bertanya, jika ingin penjelasan lebih katakan, atau mungkin punya pendapat, punya usulan, ya tidak bisa. Lah, disitulah. Ini kan kalau seperti itu, ini kan berarti masih zaman kuno ya. Itu kan cara-cara dahulu ketika internet belum ada. Karena internet belum ada, akhirnya yang memungkinkan adalah pemerintah memberitakan melalui media massa, atau media massa yang mencari berita, dan masyarakat ya hanya bisa membaca koran ataupun melihat televisi, dan tetapi tidak bisa memberi masukan atau ingin bertanya, ya tidak bisa. Padahal dengan adanya internet seharusnya itu kan sudah terjembatani ya, komunikasi kita kan seharusnya sudah bisa dua arah, tidak hanya melulu satu arah ya. Karena dengan komunikasi yang baik, insya Allah akan terjalin keharmonisan di dalam negara ini ya, keharmonisan dalam negara, keharmonisan juga termasuk antar warga negara, antar golongan ya, antar suku, termasuk juga seluruh warga negara dengan pemerintah itu agar lebih harmonis, lebih bagus begitu ya, jadi tidak ada nanti istilah kamu golongan ini golongan ini dagelan atau gimana. Ini sekarang sudah di atas 2020 ya, 2022 ya sekarang ya. Tapi cara berpikirnya masih seperti tahun 90. Ya kan parah. Dan ternyata di luar negeri pun sama. Mereka yang katanya demokrasi seperti Amerika, kalau Rusia tidak saya salahkan ya, karena
sepertinya bukan negara demokrasi ya. Tapi kalau seperti Amerika, sama. Mereka itu juga sama ya, sama dalam artian tidak ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Yang ada ya hanya saling menyalahkan. Kemudian yang ini menyalahkan sana, yang ini menyalahkan sana, begitu. Termasuk kalau India parah ya, India itu parah. Kalau di Timur Tengah juga sama. Kalau Turki juga ternyata kurang bagus juga. Di sana juga sama, ada semacam oligarki gitu ya. Mana para penguasa, kelompok penguasa dan kelompok masyarakat. Ini tersegmen begitu, kan tidak bagus itu. Untuk peradaban untuk manusia yang katanya maju, yang beradab ya, bermartabat. Tetapi kenapa harus caranya seperti itu? Ya, saya kritik benar ini. Seluruh masyarakat dunia ya. Kalau mereka bukan negara demokrasi, ya memang hanya mereka seperti itu, mau gimana lagi. Tetapi kalau mereka negara demokrasi, ya termasuk Indonesia, dan mereka tidak bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat, ya saya katakan dengan jujur, mereka masih terbelakang, masih hidup di tahun 90. Padahal sekarang ini teknologi internet sudah sekian majunya ya, dan ternyata kondisi politik kita ya, kondisi demokrasi hampir di seluruh negara ya, tertinggal jauh, tidak mampu mengimbangi perkembangan teknologi, begitu. Begitu ya. Nah, makanya saya juga pernah mengusulkan ini ya maksudnya ke beberapa negara ya, melalui YouTube ya, melalui channel YouTube yang saya lihat. Itu kan pada saat itu ada konflik, maksudnya konflik internal negara begitu ya. Ya semacam kalau di Indonesia semacam kasus tagar percuma lapor polisi dan apa ya, maksudnya ada kasus di sana. Kemudian saya tawarkan, kenapa tidak berkomunikasi langsung dengan pemerintah? Kenapa apakah pemerintah tidak punya media untuk berkomunikasi dengan seluruh warga negaranya begitu ya, secara terbuka? Nah, dan saya terkejut ya, ternyata mereka itu jujur sekali jawabnya. Ya, semua itu kan, ini jawaban mereka kurang lebih seperti ini ya. Semua ini kan demi mencari kurang lebih mencari nafkah sendiri-sendiri. Jadi yang berada di pemerintahan itu bukan berniat untuk niatnya mereka duduk di pemerintahan ya, itu bukan untuk kebaikan negaranya, tetapi untuk bekerja, untuk mencari keuntungan. Dan masyarakatnya pun sadar mereka hanya mencari keuntungan, dan ketika masyarakatnya mengkritik itu niatnya juga bukan karena untuk kebaikan, bukan juga, tetapi karena ingin bagian ingin katakan yaitu ingin ya semacam ingin dibayar begitu, ingin mendapat bagian kue tersebut, begitulah kira-kira. Nah, saya kemudian kaget, wah ini negara maju ya, yang konon katanya di sana, apalagi di Eropa, di Amerika kan negara maju, ternyata jawabannya pun seperti itu. Dan saya berpikir, wah parah. Dan saya ya akhirnya mencoba ya saya sadar sih, saya bukan siapa-siapa begitu ya. Kalaupun saya ngomong seperti ini jelas tidak ada yang mendengarkan ya tidak apa-apa. Tapi yang penting ini kan masuk YouTube. Semoga nanti ada yang merespon, dan mungkin usulan ini bagus ya, usulan forum komunikasi ini bagus. Ya semoga ini terrealisasi. Sekali lagi ini bukan untuk saya ya, tetapi untuk
seluruh warga negara Indonesia, bahkan untuk seluruh warga dunia, terutama yang negaranya demokrasi gitu. Jadi ini harapannya nanti forum ini ya tahu kan ya, forum itu loh, forum online itu ya, bukan forum offline ya. Ini saya pernah mencoba membuat sedikit itu ya, maksudnya dalam rangka apabila tidak ada yang mau berdiskusi tentang ide ini, begitu ternyata terbengkalai, tidak jadi. Ini bisa kelihatan apa tidak ini? Nah inilah, ini ya kurang lebih seperti ini. Ini yang model mobile ya, maksudnya untuk bisa diakses melalui HP, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah ini yang untuk di model browser ya, kelihatan ya. Nah, forum, jadi nanti di sini akan ada diskusi-diskusi, ada apa namanya ya percakapan begitulah. Oke, ini tetapi yang ini jelas kualitasnya jelek. Kalau pemerintah yang bikin ya, orang IT-nya pasti lebih jago, lebih hebat, dan kualitasnya pasti lebih baik, saya percaya itu. Nah, dan nanti untuk bisa login ya masuk, karena ini resmi, maka untuk bisa masuk harus menggunakan NIK KK atau KTP ya, NIK KK atau KTP. Kemudian passwordnya, untuk pertama kali membuat password, dia harus memasukkan nomor handphone yang terdaftar di Kominfo ya, 4444 itu ya. Nah nanti otomatis server dari pemerintah itu akan mengecek ini apakah cocok antara NIK KK atau KTP ini dengan nomor handphone ini. Jika tidak cocok, maka dianggap dia bukan orang tersebut, begitu ya. Nah ini jika cocok, maka dia baru bisa masuk dan dianjurkan membuat password baru. Jika nanti dia lupa passwordnya, sekali lagi untuk OTP-nya ya, untuk OTP untuk mereset password dan membuat password baru, OTP-nya atau one time passwordnya selalu dikirim ke nomor handphone yang terdaftar di Kominfo 4444 itu ya. Nah, dan harus sesuai dengan nomor NIK KTP ya. NIK KTP atau di KK itu kan sama. Nah, ini fungsinya apa? Karena ini kan forumnya forum resmi, forum nasional, bukan apa namanya, bukan dalam rangka hanya untuk chit-chat atau untuk bercanda atau hanya untuk nyepam atau say halo apa kabar, bukan begitu ya. Jadi harapannya nanti di sini itu yang dibahas itu sesuatu yang serius. Kalau hanya ingin sekedar bercanda atau ya sekedar chit-chat atau mungkin berjualan begitu ya, ya kan ada platform-platform apa namanya lain itu ya, seperti di Facebook atau Twitter begitu. Nah ini kenapa harus resmi ya? Ya sekali lagi itu untuk menanggulangi adanya spam ya, spam termasuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ya. Nah kemudian diharapkan juga orang-orangnya nanti serius jika masuk di sini, ini pembahasan serius begitu. Nah kalau ada yang apa namanya bercanda atau kurang serius, nanti itu adalah tugas moderator untuk menegur ya. Nah begitu nanti di setiap topik pembahasan diharapkan moderator itu akan selalu menata dengan rapi, termasuk merangkumnya ya, agar terarsip dengan bagus. Jadi suatu saat apabila ada yang ingin membaca, karena ini kalau saya prediksi
kalau andaikan pemerintah bersedia gitu ya, saya prediksi kemungkinan bisa apa namanya, satu pembahasan itu bisa sampai berhalaman-halaman. Nah ini kan kalau tidak dirangkum oleh moderator, tentu akan bagaimana ya, akan kesulitan bagi kita untuk memahami alur percakapan tersebut, begitu ya, alur diskusinya. Diharapkan dengan adanya rangkuman-rangkuman, ya, kita bisa membaca mungkin tinggal 2 halaman begitu. Ya kita baca aja 2 halaman, ini adalah rangkumannya begitu. Tetapi jika kita ingin lebih detail ya masih ada topik aslinya, pembahasan aslinya itu. Nah, jadi nanti harapannya itu orang-orang yang punya aspirasi seperti yang hendak demo dan sebagainya, ini juga dimodernisasi begitu ya, difasilitasi agar sudah di atas tahun 2020 ya, abad keberapa itu ya istilahnya, tetapi kok demo masih turun ke jalan. Ini kan kuno ya, kuno sekali. Demo harus turun ke jalan, padahal kita ya sekali lagi sudah ada internet. Ini bisa untuk menyampaikan aspirasi. Jadi ketika setiap kali Mei itu ya, 1 Mei kalau tidak salah itu ya, itu kan rata-rata buruh biasanya bersuara pada hari itu ya. Biasanya sebelumnya itu mereka akan mengumpulkan aspirasi dan pada saat 1 Mei mereka akan menyampaikan aspirasi. Nah, tetapi terkadang kita masyarakat awam yang kurang tahu, akhirnya berpikiran negatif. Ini buruh ngapain aja sih? Kok bikin ribut aja tiap tahun bikin ribut. Nah, dengan adanya forum ini ya, mereka akan berdiskusi dengan pemerintah, termasuk dengan perwakilan pengusaha mungkin ya, termasuk dengan perwakilan apa ya, Apindo ya kalau tidak salah ya, asosiasi apa Apindo itu, pedagang Indonesia atau perusahaan Indonesia entahlah. Nah, maka diskusi mereka ya, musyawarah mereka itu semuanya bisa memantau, seluruh warga negara bahkan seluruh dunia bisa memantau, bisa tahu, oh pembahasannya itu seperti ini. Dan dari situ nanti kita juga bisa menilai, apa termasuk bisa memberi masukan atau saran. Ya tentu dengan cara-cara yang beradab ya, dengan santun, tidak dengan caci maki ya. Sekali lagi kan ini forumnya resmi begitu. Nah, termasuk juga untuk menanggapi kasus seperti yang itu ya, apa namanya, takar percuma lapor polisi, kemudian untuk ketika pemerintah punya program seperti program vaksinasi, ya vaksinasi atau program apapun itu, pemerintah bisa menyampaikan secara langsung di forum ini. Jadi masyarakat punya rujukan yang resmi, bukan rujukan yang dari media sana berkata begini, media sana berkata begini, simpang siur ini, mana yang benar mana yang salah tidak tahu. Kemudian ya kalau bisa bahkan setiap kali DPR itu rapat ya, ini saya kan bagi rakyat ya, jadi saya punya aspirasi, kalau didengarkan alhamdulillah, kalau tidak ya sudah tidak apa-apa. Kalau saya pribadi menginginkan kalau DPR rapat itu ya dibikin live ya, dimasukkan YouTube atau di mana ya, kemudian hasil rapat itu dirangkum dimasukkan di forum ini. Jadi kan masyarakat pun bisa menilai, bisa membaca, jadi kita tahu mereka itu kerjanya ngapain. Tidak hanya katanya kami sudah bekerja keras, ya sudah, saya pribadi ya percaya, tetapi kenyataan kondisi di lapangan kok seperti ini begitu kan. Jadi oke, saya coba rangkum fungsinya ya, untuk
penyampaian aspirasi, dan untuk saling berdiskusi ya, bermusyawarah. Diskusi ini seluruh elemen masyarakat, seluruh warga negara Indonesia ya, yang bisa masuk ini kan, yang bisa masuk kan seluruh warga negara yang punya NIK KTP itu kan, yang otomatis orang luar negeri tidak bisa, mereka hanya bisa melihat saja tetapi tidak bisa ikut berpartisipasi gitu ya. Jadi untuk menyampaikan aspirasi, untuk berdiskusi atau berkomunikasi. Kemudian juga kalau bisa pemerintah itu mengedukasi masyarakat bagaimana berwarga negara, termasuk bagaimana berinternet, bermedsos yang baik dan benar melalui ini, begitu ya. Jadi masyarakat itu dibimbing atau mungkin diberi pengarahan begitu. Jadi mengedukasi, kemudian masyarakat penyampaian program-program pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah disampaikan di sini juga. Jadi kita punya rujukan yang pasti, jangan nanti simpang siur. Katanya menteri ini gini, katanya menteri ini gini lah. Kalau dua-duanya ditampilkan di sini, masyarakat tinggal bertanya, yang benar yang mana Pak? Ya kan, dia langsung diadu, langsung dipertemukan. Nah, juga untuk tanya jawab, gitu ya. Tetapi yang terpenting di sini itu adalah, maksud saya itu adalah kehadiran dari pemerintah. Ya. Mungkin ada yang berpikir-pikir seperti ini, pemerintah itu sibuk loh, gubernur itu bukan orang pengangguran yang setiap hari bisa melihat layar laptop atau layar HP untuk berdiskusi. Nah, makanya tadi kan saya harapkan pemerintah itu, mereka kan pasti punya jubir ya, dari sekian ratus juta orang Indonesia. Apa tidak ada orang pemerintah itu, apa tidak bisa merekrut jubir yang layak untuk mewakili dia untuk berkomunikasi dengan masyarakat ya. Sekarang ini sekali lagi teknologi sudah maju. Kalau berkomunikasinya masih kuno, ingin apa-apa langsung datang ke sana, nanti di sana ada lobby dan dipertemukan dengan jubirnya, ditemukan dengan ini kan masih kuno ya, mohon maaf ya. Sekarang sudah maju ya, jadi tolong gunakan cara-cara yang maju ya. Nah, jubirnya kalau bisa juga sebanyak mungkin, dalam artian mungkin kalau presiden punya 2 atau 3, kemudian kepala daerah masing-masing juga punya, mereka harus punya, maksudnya merekrut jubir-jubir untuk ditempatkan di sini. Kemudian lembaga-lembaga pemerintah, kementerian-kementerian termasuk DPR ya, dan Mahkamah Agung mungkin, kemudian kepolisian, TNI, Polri dan sebagainya ya. Ini tadi gubernur, terus kemudian bupati, mungkin wali kota, ya monggo silakan. Jadi dan kepolisian juga mungkin bisa turun ya, tidak hanya Polri tetapi Polda, setiap Polda punya, kemudian Polres ya, pokoknya sekiranya di tempat-tempat yang banyak masyarakat yang nanti kan di forum ini bisa dilihat ya, daerah-daerah mana yang masyarakatnya itu banyak yang antusias untuk masuk. Nah, ketika mereka hanya antusias untuk berdiskusi tidak apa-apa, tetapi kalau mereka mulai bertanya, nah maka ini adalah kewajiban dari pemerintah untuk merespon ya, menanggapi bahwa pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau hadir ke pertemuan atau ke forum kan tidak efektif, sama sekali kurang efektif ya. Coba sekarang bayangkan dalam satu desa saja, misalkan ada pertemuan desa, kemudian kepala desanya, kalau desanya kecil ya mungkin yang mewakili jelas kepala desa. Kemudian kalau
pertemuan satu kecamatan, kan tidak mungkin seluruh warga satu kecamatan ikut. Mungkin mereka hanya perwakilan. Nah, perwakilannya pun akan dipilih lagi kan. Maksudnya akan dipilih lagi itu katakan orangnya sibuk kerja, sempatnya malam hari atau bagaimana. Dia ingin ikut ya tidak bisa. Karena terbentur dengan waktu. Tetapi dengan adanya ini, ya mereka sempatnya malam hari, maka mereka akan ikutnya malam hari dan seterusnya begitu ya. Dan ini juga tidak dibatasi hanya untuk golongan tertentu. Jadi kalau kurang dekat tidak bisa tidak bisa ikut ya tidak bisa kan, semuanya masuk kan, semuanya bisa ikut berpartisipasi begitu. Nah, nah itu adalah ide ya, saran dari saya. Nanti kalau kedepannya mungkin ya kalau mau bisa juga untuk transparansi ya, di sini untuk transparansi apapun itu. Nah, ini juga ya tadi kan tahu kan kenapa harus resmi, karena untuk menanggulangi orang-orang spam, orang-orang iseng, atau mungkin entah itu beneran ada atau tidak yang katanya pasukan bayaran. Nah kan otomatis begitu mereka masuk sini, masyarakat akan mempertanyakan, ini moderatornya ngapain, orang-orang ini kok kenapa kok tidak ditegur begitu. Nah harapannya forum ini akan menjadi forum yang serius begitu ya, walaupun bahasanya tidak harus bahasa baku ya, tetapi bahasanya setidaknya itu sopan, bahasa yang formal begitu ya. Dan saya merasa bahwa dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya bermusyawarah ya, selalu mendiskusikan apapun itu akan bisa mengurangi hoax secara signifikan ya, mengurangi isu-isu negatif, bahkan mampu menyelesaikan masalah-masalah ya. Bahkan mungkin ya dari teman-teman semua, dari seluruh warga negara Indonesia dimanapun, mungkin mereka itu punya ide-ide yang bagus untuk kebaikan kita bersama, tetapi kan mereka sulit untuk menyampaikan itu. Nah dengan adanya forum ini mungkin mereka bersedia menyampaikan idenya, tetapi sekali lagi memang ini forumnya bersifat sosial ya, dalam artian kalau punya ide mau disampaikan akan mendapat gaji ya, tidak juga. Jadi ini hanya kepedulian sosial saja. Siapa yang merasa peduli, siapa yang merasa ya mungkin ada kasus seperti apa, dia merasa peduli, bisa mengadukan di forum ini. Atau mungkin ya seperti tes PCR itu ya yang sempat kontroversi. Nah masyarakat kan tidak bisa bertanya, ingin penjelasan, ingin mendapat penjelasan pun tidak bisa kan. Dengan adanya forum ini harapannya begitu ada ya hal-hal semacam itu, masyarakat itu punya tempat untuk bertanya, dan pemerintah wajib untuk menjelaskan ya, memberi penjelasan kenapa seperti ini. Ya jujur saja, tidak apa-apa. Katakan misalkan pemerintah ini alasannya karena faktor ekonomi, ini alasannya, tidak apa-apa. Semakin dibuka, semakin kita terbuka ya, itu akan semakin baik. Tapi kalau kita merasa gengsi, malu, kurang percaya dengan orang ini dianggap musuh lah, terus mau gimana? Ini beneran mau mensejahterakan, membangun sebuah negara, atau hanya perang antar golongan saja? Ya jujur saja, ini perang antar golongan atau tidak, begitu kan? Kalau perang antar golongan, ya itu saran saya secepatnya membuat bom atom biar menang. Tetapi kalau memang benar-benar ini ada
kemanusiaan, human right dan sebagainya itu ya, apa humanity, human right atau mungkin ya apa itulah itu, kalau memang itu benar-benar ada, termasuk HAM, kalau benar-benar ada, bukankah di sini ini media yang sangat bagus ya? Kalau kita menggunakan media sosial yang ada seperti Facebook dan Twitter, di sana kan kurang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nanti begitu kita pemerintah membuka ya jubirnya pemerintah dilepas di masuk di media sosial swasta itu misalkan ya, kemudian nanti ada yang nyepam atau mungkin yang nyepam ya diperingatkan akhirnya mau tidak nyepam, kemudian ada yang ingin bertanya apa namanya secara serius ya, sekedar bertanya ingin tahu, nah begitu ada pasukan bayaran apa namanya atau buzzer yang menyerang dia, kemudian bisa saja kan nanti apa namanya humasnya atau juru bicara pemerintah pura-pura tidak tahu, kemudian wah ini komentarnya tenggelam. Nah akhirnya kan kurang baik juga ya. Kalau seperti itu kan istilahnya tidak pernah ada kan, demokrasi ini hanya kebohongan kan. Nah sekarang saya tanya, ini demokrasinya beneran apa kebohongan? Kalau bohongan ya hukum rimba ini sebenarnya kuat-kuatan. Nah termasuk di ini juga ya, saya berharap bisa mentranslate itu ya, dan saya sebarkan di negara-negara yang demokrasi ya. Sekali lagi ya, bukan ingin dikenal atau enggak, kalau teman-teman bersedia ya silahkan, maksudnya ide ini diambil dan teman-teman gunakan, teman-teman sebarkan, tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Memang ini saya niatkan untuk apa namanya ya, untuk sosial lah, terserah siapapun yang mau memiliki ya tidak apa-apa begitu ya, ide forum komunikasi nasional gitu. Jadi mungkin kalau saya melihatnya itu, kalau di India katakan dibikinkan seperti ini dan dikelola dengan baik, insya Allah akan menjadi baik ya. Termasuk di Timur Tengah, kalau bisa dikasih seperti ini, kalau ada konflik ya diajak ngobrol, diajak ngomong, didiskusikan secara baik-baik, secara bermartabat ya. Termasuk di Eropa, jangan dikira Eropa itu makmur ya, sama saja itu yellow face Prancis itu ya, demo berbulan-bulan nggak beres-beres. Kemudian di Spanyol itu ya, Barcelona, Catalonia itu ingin memisahkan diri ya. Nah itu kan sebenarnya kalau saya melihat juga tidak terlalu demokratis kan itu Spanyol itu. Nyatanya pada saat polling dimenangkan oleh warga Catalonia, tetapi otoritas dari Madrid melarang melakukan represif militer ya. Katanya negara Eropa itu maju, terbukti kan tidak seperti itu. Termasuk Prancis, termasuk Inggris. Jangan dikira Inggris itu sangat terbuka. Kalau menurut saya tertutup itu. Yang terbuka mungkin ya agak sedikit terbuka itu Jerman, agak sedikit, dan Amerika pun sama. Maksudnya di sana demokrasinya yaitu hukum rimba. Negara maju apanya? Sama ya, Korea Selatan juga sama saja, maksudnya kurang bagus lah saya melihatnya, termasuk Jepang juga. Nah, tapi sekali lagi jauh di lubuk hatinya ya, setiap individu orangnya ya, apalagi yang mereka mengatakan ini gerakan kemanusiaan, ini
gerakan hak asasi manusia, ini gerakan ini. Kalau mau jujur ya, kita diskusikan secara terbuka, secara nasional ya. Jadi bukan ini untuk seluruh negara begitu ya. Jadi tiap negara akan punya forum-forumnya sendiri-sendiri. Dan seluruh dia akan bisa melihat itu dan akan bisa tahu, oh seperti ini. Dan insya Allah dengan seperti itu akan memperbaiki kondisi peradaban seluruh manusia ya. Dalam artian ya insya Allah akan lebih baik lah. Tetapi memang kelemahannya ini akan merusak pasar, akan merusak market, terutama korporasi-korporasi besar ya mau mencari keuntungan dengan adanya konflik atau dengan adanya itu ya akan kesulitan. Mau gimana lagi, harus dilawan. Juga termasuk oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaan begitu ya. Ya otomatis forum ini adalah sebuah bukan tantangan ya, jelas lawan yang harus dimusnahkan. Dengan adanya forum ini, para oligarki akan kesulitan mengatur kekuasaan ya. Dan tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh negara di dunia memang sama. Rata-rata dikuasai oleh oligarki ya. Mau gimana lagi? Nah, harapannya mungkin jika Indonesia mau, atau mungkin jika teman-teman bersedia ya, tolong disebarkan, walaupun tidak harus video ini, atau mungkin teman-teman menyebarkan video ini juga tidak apa-apa, atau mungkin teman-teman bikin video sendiri ya tidak apa-apa di channel YouTube-nya, atau mungkin membuat tulisan ya, blog. Intinya itu adalah kita menginginkan sebuah forum komunikasi nasional ya, yang resmi. Sekali lagi, ini adalah untuk memperbaiki komunikasi kita, dan ini untuk kebaikan kita bersama, benar-benar murni untuk kebaikan ya. Maksudnya bukan tidak ada ya, memang sekali dua kali ya pernah terbersit di hati saya, wah ini nanti kalau gini saya ingin jadikan moderator biar punya pekerjaan. Tetapi setelah saya pikir-pikir, ya sudahlah, tidak usah. Yes. Pemerintah pasti punya ASN yang hebat, yang andal, termasuk juru bicaranya, humasnya ya, yang sudah bekerja di pemerintahan, yaitu yang diharapkan turun. Termasuk kalau adminnya ya, yang membuat program dan mengelola programnya, insya Allah pemerintah pasti punya tim IT, orang-orang yang hebat-hebat ya. Nah, jadi ya sudahlah, saya hanya urun ide aja. Syukur-syukur nanti tidak ada, kalaupun mungkin negara Indonesia ternyata pemerintahnya enggan, ya syukur-syukur kalau ada negara-negara manapun, mungkin Malaysia yang menginginkan, ya alhamdulillah, saya sangat bersyukur ya. Atau mungkin India, atau mungkin Pakistan ya, Afghanistan, Irak, mungkin Jerman bersedia menghitungkan, ya tidak apa-apa. Dalam artian ya, saya tidak perlu nama apa yang idenya Munir, tidak seperti itu ya. Harapan saya aja ya, itu sudah sebuah pahala, semoga jadi sebuah pahala gitu. Sekali lagi kan, jika ada negara yang ingin mempelopori, harapannya adalah negara-negara yang lain bisa mengikuti membuat forum seperti ini. Itu juga kalau di Asia Timur itu ya Jepang pasti sama Korea Selatan ya, kalau mau silakan, bahkan saya sangat mendukungnya. Ini yang Taiwan itu kan mau diambil Cina. Nah,
ternyata kan Taiwan kan pembuat chipset itu ya, chipset apa ya, Intel kalau nggak salah ya. Eh, tapi katanya yang membuat itu orang Israel, entahlah, atau mungkin Mediatek mungkin ya, ya apa Taiwan itu, entahlah. Bahkan mereka sudah sebegitu majunya dalam hal teknologi. Tetapi kalau tidak salah saya melihat di YouTube, mereka membuat polling itu ya masih coblosan manual. Ya Pak, bikin apa, mereka tidak pernah punya ide membuat forum yang resmi seperti ini. Ya, jadi, seperti kita kan sudah banyak yang bisa internet banking, jadi apa-apa tinggal klik sudah beres. Mau pesan makanan pun tinggal menggunakan apa, Gojek atau Grab itu kan, GrabFood atau GoFood sudah datang. Kemudian ingin transfer, ingin beli apapun tinggal gini, langsung kurirnya datang. Mereka pun bahkan katanya bisa membuat robot, tetapi begitu pemilihan masih menggunakan kertas. Konyol ya. Katanya negara maju, tetapi seolah-olah untuk kekuasaan ya, untuk hal-hal seperti ini mereka pura-pura menjadi orang kuno, kembali ke zaman tahun 90-an. Wah, ya, andai saya bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, mungkin saya akan membuat YouTube ya, dan mengolok-olok orang luar negeri itu. Termasuk Amerika itu ya, perlu dipertanyakan. Mereka bisa membuat ICMP ya, bom nuklir, rudal antar benua, punya drone, punya kapal kapal induk, tetapi untuk berkomunikasi masih harus datang ke kantor pemerintahan, menunggu di lobi dan sebagainya. Itu kan cara-cara kuno. Apa protokoler yang menurut saya ya mau gimana lagi, saya melihatnya itu sebuah banyolan politik ya. Lelucon politik, atau mungkin memang sengaja disetting seperti itu. Tetapi apakah tidak malu ya, dalam artian apalagi kalau yang katanya dosen atau rektor atau mungkin mahasiswa, orang-orang yang berpendidikan tinggi ya, termasuk juga para jenderal atau pemuka agamanya, apa tidak pernah ada yang punya ide seperti ini? Atau mereka punya ide tetapi tidak mau karena tidak menguntungkan? Di mana kemanusiaan mereka? Perlu dipertanyakan. Berarti kan mereka bukan orang baik-baik. Seperti itulah. Atau mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu nyaman dengan kehidupannya ya, jadi tidak sempat memikirkan hal-hal seperti ini. Begitu mungkin ya anggap mungkin ya, kalau dilihat dari sisi positifnya bisa jadi karena mereka itu terlalu sibuk dengan kegiatan mereka, mungkin sibuk dengan pekerjaan, dan tidak sempat memikirkan ini. Ya, mungkinlah seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya, kritik saya salah total ya. Tetapi ide ini insya Allah baik ya. Ya, kalau teman-teman ingin mendiskusikan, ya saya tunggu di kolom komentar. Atau mungkin nanti kalau saya sempat launching forum saya tadi ya, nanti akan saya launching lah. Ya. Sekali lagi, ini bukan untuk saya, tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia ya. Dan kalau negara lain juga bersedia menerapkan, ya berarti ini untuk seluruh umat manusia ya, untuk kebaikan. Atau kalau ada ide atau usulan alternatif yang lebih baik, ya alhamdulillah, saya pribadi alhamdulillah. Tetapi sampai sekarang saya melihatnya belum ada begitu. Bahkan di seluruh dunia saya melihatnya belum ada gitu. Dan saya juga belum tahu ya, mungkin ada
metode atau cara yang lebih baik ya saya belum tahu ya. Saya taunya dan baru terpikirkan ya ini gitu. Oke. Biasanya saya omongkan di awal ya, sekarang omongkan di akhir ya. Ya sekali lagi ya saya mau maaf ya, saya bukan siapa-siapa, bukan orang pinter, walaupun seolah-olah menertawakan dunia tapi sebenarnya saya juga orang bodoh ya, bahkan ya pengangguran. Eh, bukan orang cerdas juga ya, pendidikan ya juga ya teman-teman mungkin yang sekolah dengan saya atau mungkin yang pernah kuliah dengan saya tahu lah kapasitas saya itu seperti apa, tidak ada apa-apanya. Jadi ya, saya bukan siapa-siapa, bukan tokoh masyarakat, bukan punya orang yang punya karir cemerlang ya. Cuma mungkin kebetulan punya ide ini atau mungkin ya, dan saya mencoba menyampaikan, mencoba uh, belajar ber, berguna lah ya, barangkali ide ini berguna, mencoba menyumbang sesuatu untuk masyarakat ya. Kalau memang ini bisa berguna, alhamdulillah kan, doa orang tua akhirnya terkabul, ingin punya anak yang berguna untuk masyarakat begitu. Kurang lebihnya begitu ya. Sekian saja teman-teman, sekali lagi mohon maaf ya, dan terima kasih karena mungkin sudah menyaksikan video ini, termasuk sudah meluangkan waktunya ya. Dan tolong kalau teman-teman bersedia, tolong disebarkan ya, disebarkan ke siapa saja ya. Tidak harus video ini, mungkin teman-teman menyebarkannya dengan kata-kata teman-teman sendiri juga tidak apa-apa, atau mungkin ditulis di blog tidak apa-apa. Sekali lagi, ini yang tolong disebarkan itu forum komunikasi resmi ya, forum komunikasi nasional ya, untuk komunikasi kita. Jadi nanti kayak semacam radikal dan sebagainya ini ya, kalau bisa kita rangkul, kita ajak ngomong, bukan kita gebuk gitu ya. Ada radikal digebuk, ada ini, padahal kan itu saudara kita juga ya. Atau mungkin ada ormas ini, mereka arogan dan gini ya, dirangkul, diajak ngomong ya, bukan digebuk. Kalau diajak ngomong tidak bisa, baru pihak berwajib, dalam hal ini ya Bapak Polisi, yang akan turun tangan gitu ya. Oke. Terima kasih waktunya, dan mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.